Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit bahas terkait PC build up gaming ya. PC gaming harganya cuma 1 jutaan, dengan spesifikasi Intel Core i7 ya, walaupun generasinya generasi lama, generasi 4, dengan seri prosesornya i7 4790 ya. Jadi ini ada build up seri Dell ya. Ini laptop PC seri Dell ya. Dan ini sudah menggunakan prosesor Core i7 ya. Untuk harganya sendiri ini memang di 1 jutaan ya. Di 1 jutaan. Kalau misalkan yang sudah ada RAM 8 GB dan SSD itu kisaran 1.500.000 sampai 1.700.000-an lah. Untuk tampilannya sedikitnya seperti ini ya. Dan performanya ini masih oke banget kalau misalnya kita gunakan buat editing dan gaming ya. Ini bisa dilihat ya, di sini ada tombol powernya, depannya kayak gini ada logo Dell karena ini build up-nya Dell, dan juga di situ ada logo Intel i7 generasi 4-nya ya. Tampilannya seperti ini. Ini di atasnya kayak gini ada bekas-bekas label karena memang build up ini isi bekasnya ya. Dan di sini juga ditambahkan langsung serialnya ya, jadi ada seri Windowsnya ya. Jadi ada produk kayak mungkin dulunya PC build up ini digunakan di kantor-kantor ya, digunakan di kantor-kantor ya. Ini tampilannya seperti ini. Saya buka casingnya ya. Untuk dalamannya sendiri ini bisa saya perlihatkan sedikit ya. Nah ini yang mantep ini di slot RAM-nya ya. Slot RAM-nya ini ada 4 slot ya. Jadi ini bisa up sampai maksimal kayak di prosesornya ya, yaitu sampai 32 GB ya. Tinggal dipasangkan saja 8 GB, 8 GB, 8 GB, 8 GB ya. Jadi ini bisa memasang 4 slot RAM DDR3 ya. Jadi lumayan oke banget lah ya. PC 1 jutaan bisa dapet PC yang slot RAM-nya 4 dengan prosesor Intel Core i7 ya. Ini kalau dalaman mobonya seperti ini tampilannya ya, mobo build up ya. Nah ini saya tambahkan VGA kentang, yaitu VGA GT730 DDR5 ya. Ini cuma 1 GB dan saya gunakan buat editing video dan gaming ya. Ya gamingnya mungkin gaming ringan ya, seperti game-game RPG lah yang offline, dan sekarang lagi proses install Genshin Impact sih. Untuk prosesnya ini lumayan kenceng banget ya. Untuk SSD-nya ini saya pakai yang 128 GB dan ada harddisknya yang 300 GB lah, yang namanya PC kentang ya, memang seadanya, tetapi performanya ini oke banget ya. Ini tampilan dalamannya seperti ini ya. Untuk kipasnya sendiri ini fan-nya fan bawaan dari build up-nya ya. Model-model kayak gini kalau misalkan kita kurang puas, kita bisa upgrade aja dengan fan CPU yang lebih bagus lah ya. Mungkin di online shop atau di mana itu kan sekarang udah banyak banget fan-fan yang bagus ya. Untuk fan belakangnya juga standar-standar aja, tetapi untuk fan-nya ini tergolong nggak berisik ya, nggak berisik dan bunyinya termasuk silent sih, nggak berisik banget ya. Ini untuk di kipasnya ya. Untuk PSU-nya sendiri ini PSU bawaan ya, bawaan dari build up-nya ya. Bisa dilihat keterangannya ya, ini Dell build up, dan untuk outputnya sendiri 290 watt. Jadi 290 watt ini masih bisa mengoperasikan Intel Core i7 generasi 4 ya. Dan Intel Core i7 ini memiliki 4 core 8 thread dengan clocknya, base clocknya 3,6 GHz. Dan kalau misalkan kita sudah over ya, jadi dengan penggunaan maksimal itu bisa sampai up 4,0 GHz. Jadi lumayan kenceng banget sih ini prosesornya ya. Misalkan kita mau tambahkan VGA mungkin yang seri RTX atau GTX yang lebih tinggi, kita tinggal ganti saja CPU-nya dengan CPU yang dayanya lebih tinggi ya. Ini tampilan dalamannya kayak gini. Untuk kabelnya emang manajemen kabelnya karena PC build up jadi nggak bisa rapi-rapi banget ya. Jadi emang kalau misalkan pakai casing-casing yang zaman sekarang itu kan bisa ada tempat kabelnya, jadi bisa lebih rapi ya. Dalamnya sendiri juga ada speaker bawaannya ya, itu ya.
ada speaker bawaan kayak gitu ya, walaupun suaranya nggak bisa memuaskan. Jadi kalau misalnya kurang puas bisa pasang speaker kayak gini ya. Lumayan lah, di PC harga 1 jutaan dapat daleman yang kayak gini, maupunnya kayak gitu, pakai Core i7 dan ada 4 slot RAM-nya. Saya kira oke banget. Itu dari segi bentuknya sendiri. Untuk kalau dari segi spesifikasinya di tampilan layarnya gini, saya di pakai monitor seginian ya. Oke, saya ini itu dulu karena memang gak kotor. Ini biasanya saya gunakan buat editing ya. Jadi buat editing video, buat konten kreator ini masih lancar banget sih. Ini saya pakai aplikasi CapCut dan lancar banget tanpa terjadi kendala lag, dan buat rendering juga aman ya. Buat main Canva juga aman. Buat WhatsAppan juga enak juga. Ini gamenya The Elder Scroll. Jadi saya install game ini juga, dan Genshin Impact juga lagi proses download ya. Karena ukuran Genshin Impact itu sampai 70 gigaan lebih. 84 giga malah ini sekarang. Udah lumayan tinggi sih. Lumayan lama karena internetnya nggak kencang-kencang banget ya. Kita coba cek CPU set ya. Oke, ini bisa dilihat ya di sini. Ini langsung saya videokan aja biar enak. Oke ya, ini bisa dilihat ya spesifikasi PC-nya. Ini nyambung ke sana ya. Nyambung ke sana, ini agak berantakan, sorry. Jadi ini ya, pakai i7 4790 dengan 4 core 8 thread ya. Jadi lumayan enak banget. Ini mainboardnya seri ini, PCI Express-nya 3.0 ya. Sudah menggunakan PCI Express 3.0, serinya Haswell. Kemudian ini memorinya, ini slotnya ya, ada 4, nanti bisa, ini single ya karena tadi dipasang 1 ya. Nah ini ya, ini saya pasang di slot 2. Ini ada 4 slot RAM, masih 03 ya. Jadi kita bisa pasangkan RAM di 4-4-nya ya. Untuk grafisnya sendiri ini saya tadi seperti di keterangan ya di awal, pakai GT 730 ya. Untuk suhunya sendiri karena ini pakai fan bawaan ya, tadi habis buat editing ya, kita bisa lihat ya. Ini di sini untuk VGA-nya ya, ini bisa dilihat spesifikasi VGA-nya yang saya pakai. Dan ini suhunya sendiri untuk CPU-nya di 40 derajatan lah ya. Jadi fan bawaannya saya kira bekerja lumayan baik ya, mengingat ini prosesornya i7 tetapi bisa menjaga suhu prosesor sampai 42 derajat Celcius. Ini CPU temperaturnya lumayan dingin lah, mengingat prosesornya menggunakan i7 ya, walaupun generasinya lama ya. Dan untuk suhu VGA-nya sendiri memang ada kipasnya sendiri, jadi emang lebih dingin ya. CPU-nya bisa tembus di sini, ini lumayan dingin sih kalau menurut saya ya. Kita coba cek di device manager ya, biar lebih jelas ya. Di prosesornya ini bisa lihat ya, jelas banget ya, Core i7 4 core 8 thread. Karena 8 thread di sini ada 8 Intel Core i7-nya, dan dengan base clock-nya itu 3,6 GHz. Jadi lumayan enak banget kalau misalnya kita mau tingkatkan buat gaming mungkin, dan kalau misalkan kita kurang puas performanya, kita bisa up lagi di VGA-nya ya. VGA-nya kita bisa up pakai mungkin GTX 1650 atau mungkin RTX 2030 atau mungkin RTX yang lebih bagus. Yang jelas kita bisa up VGA-nya sesuai dengan prosesor dan spek yang lainnya agar tidak terjadi bottleneck. Kalau saya lihat-lihat di informasi ya, mungkin di web atau di YouTube, itu kebanyakan dipasangkan VGA 1650. GTX 1650 itu performanya udah oke banget sih. Jadi sekilas seperti itu ya, review atau sedikit pembahasan tentang PC build up Core i7 PC gaming 1 jutaan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.